Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam waktu yang luar biasa. Karena kasih Bapa untuk saudara dan saya selalu melimpah. Setiap hari Dia ulurkan tangannya, memberikan kekuatan yang baru, memberikan penghiburan. Bahkan Dia siap selalu untuk memeluk saudara dan saya. Ada amin? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari yang Kau berikan ini adalah hari yang luar biasa Tuhan. Setiap hari baru kami mau merasakan berkat-berkat khusus daripada-Mu yang Engkau siap untuk bagikan kepada setiap kami. Bapa dalam surga, Engkau tahu bahwa kami rindu lebih dan lebih lagi mengenal dan belajar akan isi hati-Mu. Berfirmanlah di tengah umat-Mu Bapa. Karena firman itulah yang menjadi penghiburan, yang menjadi kekuatan, sehingga kami boleh disegarkan setiap waktu. Firman yang luar biasa, dan itu adalah isi hati-Mu sendiri ya Bapa, yang Engkau berikan kepada kami yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah, urapi semua pendengar dimanapun mereka berada, dan juga jemaat yang berada di sini. Kami ready membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang percaya dan mau menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan mengatakan amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema daripada khotbah pada sore hari ini adalah kelegaan di dalam Tuhan. Siapa yang mau lega? Ya, semua merasakan. Kalau lega itu gimana rasanya? Damai enggak? Pasti ada damai. Orang yang enggak lega tidak ada damai. Ya, kalau orang yang hatinya semerawut, yang hatinya enggak karu-karuan, sedih, stres, kecewa, marah, enggak ada kelegaan. Betul yang terkasih? Ya. Dan kita tahu bahwa kita hanya dapat memperoleh kelegaan apabila kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Hanya apabila kita meletakkan, kita harus mempunyai satu kemauan atau penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan semua beban pergumulan kita di dalam tangannya. Ya, maka Tuhan akan mengambil alih beban pergumulan apa saja yang saudara dan saya pikul. Ya, maukah hari ini kita menyerah total kepada Tuhan? Dia tahu persis apa yang menjadi mimpi-mimpi indah, apa yang menjadi kerinduan, semuanya Tuhan ready untuk memberikan kekuatan baru bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Yang terkasih, di dalam bahasa Yunani kata kelegaan itu adalah anapauso. Ya, dari kata anapauso ini yang berarti beristirahat dengan implikasi menyegarkan. Kita disegarkan, ya, dan kita menilik lebih seksama lagi. Kata kelegaan atau menyegarkan lebih ditujukan kepada jiwa manusia. Ya, benar, jiwa daripada manusia itu membutuhkan kelegaan. Ya, membutuhkan kesegaran jiwa kita. Persoalannya, bagaimana mungkin jiwa manusia memperoleh kelegaan, ya, kalau beban kita setiap hari itu begitu berat? Ya, mau tidak mau, tidak ada seorang pun yang tidak punya beban, ya. Tapi kita nggak usah malu kalau kita punya beban, ya. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam beban yang kita miliki, kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Berseru kepadanya, menyerahkan ketakutan, kekhawatiran, kebingungan kita di dalam tangannya. Ya, bagaimana pertanyaannya? Ya, sebagai manusia, jiwa kita itu memperoleh kelegaan dan kesegaran. Ya, jika orang tersebut terancam oleh bahaya maut misalnya, pasti dia mengalami banyak tekanan, pressure, ketakutan, kekhawatiran sedemikian, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengundang saudara dan saya sore hari ini untuk kita mau datang kepadanya dan menyerahkan segala beban pergumulan kita kepadanya. Ada amin?
Ya, hanya Dia yang mampu membebaskan saudara dan saya dari belenggu keterikatan tekanan-tekanan tersebut. Ya, dan ini adalah sebuah undangan yang daripada Tuhan Yesus, karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, oleh karena itu mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa. Kenapa hari ini tema khotbah seperti ini? Karena Tuhan Yesus tahu jeritan anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kita itu mempunyai satu beban. Ya, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan kepada Anda dan saya, ya, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Sedemikian rupa, ya, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tapi ini undangan yang luar biasa pada sore hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Dan juga jemaat. Ya, ayo kita mau membuka hati. Apapun maybe atau mungkin masalah itu saudara tutupi sendiri. Saudara pendam sendiri. Tidak ada yang bisa saudara ajak curhat. Tidak ada saudara memiliki orang yang dapat dipercaya untuk Anda bisa keluarkan isi hatimu. Tetapi saat ini adalah undangan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Ayo anakku, datang kepadaku, serahkan bebanmu. Aku tahu persis air matamu. Aku tahu persis ketakutanmu. Aku tahu persis jawaban-jawaban doa-doamu yang belum terjadi. Aku tahu persis, Tuhan katakan. Tapi Dia minta, ayo datanglah kepadaku. Tapi banyak sekali anak Tuhan gak mau datang kepada Tuhan. Dia mengatasi masalahnya sendiri. Dia lari, dia pelarian. Melarikan diri kepada dunia. Dan akhirnya semakin terperosok, semakin sedih, semakin dalam masalahnya. Mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau aku tidak bisa berbuat A, aku akan berbuat B. Kalau aku tidak bisa maju, oke, aku akan lari terbang. Atau apa saja, karena mindsetnya begitu kuat. Tapi akhirnya segala jalan apapun itu tetap tertutup dan kita akan lebih kecewa. Oleh karena itu yang terkasih, dimanapun Anda berada, jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhanmu. Ada amin? Haleluya saudara. Ya, dikatakan di sini, kalau Anda mau hayati kata-kata ini lagi, Anda mungkin bingung. Baca sekali lagi. Ini satu undangan. Ayo nak, datanglah kepadaku. Jangan datang kepada yang bukan-bukan. Banyak orang melakukan pelariannya. Di dalam tekanan, stres. Mereka lari ke judi. Mereka lari ke hura-hura. Mereka semakin minum obat tidur. Supaya lupa daripada segala masalah. Semakin parah yang terkasih. Justru Tuhan memanggil saudara dan saya, mengundang saudara dan saya melalui masalah. Pada waktu Anda tidak mau berdoa, pada waktu Anda enggan atau malas berdoa, justru di situ jawaban doa terjadi. Banyak yang tidak ngerti. Ya, dipanggil, ayo nak doa, ayo nak ketemu aku, nggak mau. Masih sibuk ini, nanti dululah aku sibuk ini, aku sibuk pekerjaan. Kalau Tuhan sudah memanggil Anda dan saya, ada gerakan, ada suara kecil di dalam hatimu. Stop, berhenti, ambil waktu, berdoa. Tuhan, Engkau tahu, aku gak sanggup lagi. Aku tidak mampu lagi Tuhan. Pada waktu kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan aku gak sanggup lagi, aku stres, aku tertekan, aku kecewa, aku marah. Ngomong semua sama Bapa kita. Ada amin yang terkasih? Ya, maka di situ akan terjadi jawaban doa. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan ketenangan kepada saudara dan saya.
Kalau Anda lapor kepada teman, ya apalagi sesama teman biasa misalnya gitu, paling cuma dijawab, aduh kasihan ya kamu. Lebih baik lari kepada Tuhan, amin. Tutup kamarmu, bilang sama Tuhan, Bapak, aku gak sanggup lagi. Terlalu berat bebanku Tuhan. Aku takut, aku cemas, aku khawatir. Tapi Engkaulah pembelaku. Amin. Ya, kata-kata yang positif. Jangan kata-kata yang negatif. Datang kepada Tuhan sambil marah-marah. Aduh Tuhan, aku udah kuat lagi. Sudah, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak persekutuan. Lah, ya, kenapa Tuhan gak jawab doaku? Nah, mulai komplain. Semakin lama seperti bangsa Israel yang mestinya masalahnya cuma 40 hari selesai. Gara-gara komplain terus, marah terus, 40 hari jadi 40 tahun. Tapi saya percaya jemaat yang terkasih, pendengar yang setia tidak akan melakukan hal itu. Amin. Supaya jawaban doa terjadi. Bagaimana jawaban doa itu bisa cepat terjadi? Mengucap syukur. Banyak orang yang komplain, gimana sih Bu Pendeta ini? Orang sakit suruh ngucap syukur. Nggak punya duit suruh ngucap syukur. Gimana? Itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang ajaib. Melawan arus yang terkasih. Ya, asal kita tidak malas. Kita lakukan kewajiban kita. Ya, ada dua hal yang kita harus tahu ya. Nanti kita pelajari. Ada dua dari janji Tuhan. Ya, sangat berharga dan itu begitu besar. Ayo kita buka di dalam janji yang pertama 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, dengan jelas kata-kata di sini. Anda ngerti nggak di sini? Ya, pada ayat ini Tuhan menganugerahkan kepada saudara dan saya janjinya yang berharga. Yaitu kita diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Dunia itu hanya terisi jebakan. Saudara, ya, banyak sekali iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Seperti kelihatannya, waduh tawarannya begitu indah, waduh tawarannya begitu manis, tetapi berakhir dengan masalah. Makanya itu kita butuh Tuhan. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, hidup Anda selalu manusia rohani ini dikenyangkan, manusia rohani ini diberi makan, saudara akan tahu. Waspada, kita tidak akan terjebak, kita tidak akan terkecoh, kita tidak akan terperangkap. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, aku melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Nah, ya, jadi orang yang terperangkap yang sedemikian, Tuhan harus lebih bekerja di dalam hidupnya. Belajar peka. Ada hal-hal yang kita harus berani mau bayar harga, yaitu saat teduh bersama Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kita akan diberitahu. Jangan maju nak, stop. Jangan lakukan itu, stop. Ya, jadi karena kita itu manusia daging masih begitu kuat dan pikiran masih begitu kuat. Menurut Anda itu baik, menurut Anda itu bagus, tetapi belum tentu daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu ayo kita belajar terus. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan izinkan kalau pada waktu kita terperangkap. Tuhan izinkan kalau kita terjebak. Supaya apa? Supaya kita belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau kita sudah terperangkap satu kali, jangan terperangkap dua kali. Betul? Ya, ayo yang terkasih. Sedemikian rupa. Ya, yang kedua, firman ini berkata tadi, yaitu tentang pengudusan dan pendewasaan rohani. Ya, jadi kita ini harus hidup kudus dan kita manusia rohani kita itu harus semakin growing. Manusia daging harus semakin turun.
Ya, karena manusia daging itu yang ada cuma hawa nafsu. Kalau Anda kepingin terpikat oleh sesuatu, padahal itu belum tentu dari Tuhan. Ya, menurut Anda baik, luar biasa, baik. Padahal kita terjebak. Banyak sekali jerat-jerat yang dipasang oleh si iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu anak-anak Tuhan harus ready, harus peka, harus sensitif. Bukan sensitif yang negatif loh ya. Sensitif untuk tahu ini kehendak Tuhan apa bukan. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, jadi di sini kita bisa lihat semua orang yang letih lesu dan yang beban berat. Hanya satu jalan keluar yang mampu melegakan, yaitu kita mau datang kepada Tuhan. Ada amin? Ya, sedemikian rupa. Ada seorang bernama Brian Kavanaugh menceritakan suatu kisah nyata dari negeri Spanyol. Adalah seorang bapak yang dia lagi mencari anaknya yang hilang. Ya, anak itu kabur dari rumah karena dia melakukan satu kesalahan yang besar. Dan dia tidak mau pulang lagi, takut sama bapaknya. Berbulan-bulan dia tidak mau kembali pulang ke rumah. Ya, jadi orang tuanya mencari kemana-mana, tetapi tidak pernah bertemu. Akhirnya si bapak ini menempuh satu cara yang belum pernah dilakukan selama ini, yaitu dia memasang iklan di media, di sebuah koran, dan membuat pamflet-pamflet yang isinya begini. Nama anaknya itu Paco. Ya, dia katakan, Paco tersayang, pulanglah. Ya, Bapa sudah mengampunimu. Aku sangat mengasihimu. Ingatlah, ini papamu. Kita akan bertemu hari Minggu depan ini di gereja katedral yang paling besar. Nanti aku ada di situ dan aku menerima engkau apa adanya. Karena aku sudah mengampunimu dan aku sudah memaafkanmu. Datanglah Paco, Bapamu lagi menunggumu. Ya, akhirnya yang terkasih hari Minggu mereka pada yang dikatakan janjian si bapak sama si Paco ini, namanya anaknya laki-laki ini namanya Paco. Hari itu yang terjadi sangat mengejutkan. Ada 800 Paco yang datang di katedral itu. Mereka semua membutuhkan pengampunan dari papanya. Can you imagine? Bisakah kita membayangkan akan hal itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita bukan berbicara hanya untuk anak yang hilang ini, si Paco. Yang dia membutuhkan pengampunan. Yang dia membutuhkan pelukan dari bapaknya kembali. Dunia sedemikian rupa, begitu banyak anak-anak Tuhan yang terhilang. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang haus akan kasih sayang. Sehingga di dalam kesalahannya, dia mau kembali lagi di dalam pelukan papanya. Bagaimana Anda dan saya? Tuhan Yesus tahu. Kalau kita mau datang kepadanya, kita mengaku segala salah dosa kita, maka Yesus dengan tangan yang berlubang paku itu ready selalu mengampuni Anda dan saya. Banyak orang-orang yang terhilang, yang tidak tahu kemana. Ya, hubungan relationship antara orang tua yang terlalu dominan kepada anak-anak. Sedemikian rupa apa saja yang terjadi. Sehingga menimbulkan satu hubungan yang tidak harmonis. Sehingga anak-anak itu tadi meninggalkan orang tuanya. Sebagai orang tua, mari kita koreksi diri juga. Ya, mintalah hikmat tuntunan Tuhan. Karena Tuhan selalu akan memberikan bimbingan, kasih sayangnya untuk setiap umatnya. Sedemikian rupa. Ya, jadi apa yang saudara dan saya dengar saat ini, datanglah kepada Tuhan. Jangan merasa aku terlalu berdosa, aku sudah tinggalkan Tuhan, aku sudah tidak bisa diampuni. No.
Justru Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari orang yang terhilang. Ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mengerti. Karena apa? Karena hidupnya terlalu dikuasai, manusia dagingnya terlalu kuat. Kalau kita hidup di dalam roh, manusia rohani yang muncul di dalam kehidupan kita akan terlihat yang terkasih. Dari perilaku kita, dari kata-kata kita. Kita tidak keluar kata-kata yang tidak senonoh. Kita tidak keluar kata-kata yang memaki-maki. Kita tidak ada keluar kata-kata yang dominan. Mau mengatur sedemikian rupa. Saya mau katakan satu hal yang terkasih. Tidak ada satu manusia yang bisa mengubah manusia. Tidak ada. Sekalipun kita orang tua, kita tidak bisa mengubah anak kita. Tidak bisa. Apalagi kalau anak itu sudah dewasa. Tidak bisa. Luar biasa, saya membaca sejarah daripada pendeta besar Billy Graham. Ya, pada waktu istrinya Ruth Graham ditanya oleh media, bagaimana Anda bisa sukses mendidik 5 anak kamu? 5 anakmu begitu bertumbuh dengan baik, luar biasa. Apa kuncinya? Dan apa jawab Ruth Graham? Saya mendidik mereka dengan lutut saya. Anda mengerti apa artinya? Dengan doa. Dengan doa. Dengan doa. Doa mengubah situasi dan kondisi. Tapi banyak sekali orang tua yang begitu dominan mau mengubah anaknya. Mau absolutely. Anaknya harus berubah, harus taat, harus menurut, harus. Gak laku yang terkasih. Gak laku. Saya harus katakan ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Berperanglah dengan doamu untuk keluargamu. Berperanglah dengan doamu untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu. Jangan dengan mulut kita, dengan emosi, dengan marah. Semakin anak jadi sakit hati. Anak terhadap orang tua juga. Hormatilah orang tuamu. Ya, itu juga ada. Kalau misalnya kita tahu bahwa orang tua kita belum diselamatkan, tugas kita doakan dia. Doakan. Doa mengubah situasi dan kondisi. Ada amin yang terkasih? Luar biasa. Ya, Yesus sudah katakan, ayolah datang kepadaku. Ya, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Itu cukup. Cukup. Serahkan. Bawa anak cucumu. Bawa keluargamu. Bawa pekerjaanmu. Bawa masa depanmu. Datang semuanya kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita lanjut. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luar biasa kan? Di sini sudah jelas Tuhan bilang, ya, kita ini semua sesat seperti domba. Ya. Masing-masing apa? Mengambil jalannya sendiri. Sudah dikasih tahu, nak, jalanlah A. Enggak mau. Ya, padahal Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin lambat pertolongan Tuhan, semakin lambat berkat Tuhan untuk turun. Memang masih bisa makan, memang masih bisa kerja, memang masih sehat, memang masih bisa ya melakukan segala perkara. Itu cuma tunggu waktu. Tuhan cuma liatin aja, diliatin aja, ditungguin sampai tergeletak. Kalau sudah tergeletak sampai pada ring yang terakhir seperti seorang petinju. Selama hidup pakai kekuatan sendiri. Kalau aku tidak bisa kerja ini, aku kerja itu. Kalau aku tidak bisa berjuang ini, berjuang itu. Nah, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi akhirnya hancur berantakan. Kenapa mesti tunggu saat yang terakhir yang terkasih? Datanglah kepadanya. Ya, sambut undangannya. Ya,
Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu. Tidak mampu masih, tidak merasa kalau sudah letih lesu. Ada orang yang sendiri mengatakan, hutangnya sudah billion, masih nggak mau datang. Jadi mempertahankan hidupnya hanya dengan cara kekuatannya sendiri. Hagai 1, baca yang terkasih. Hagai 1, ayat 1 sampai berapa? Bab 1 baca semua. Engkau bekerja, engkau membawa pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Pekerjaanmu bukan menjadi berkat. Begitu engkau bawa berkat-berkatmu sampai di tempatnya itu sudah kosong. Karena apa? Karungnya berlubang. Itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Ya, yang terkasih, jangan mengandalkan kekuatanmu, nanti kecewa. Apalagi yang masih muda. Ayo cepat kembali kepada Tuhan. Jangan tambah terborot-borot. Mungkin kita saat ini masih sehat, kita masih kuat. One day, karena Tuhan menunggu sudah terlalu lama dipanggil gak mau. Kalau kita sudah tergeletak, ya, sudah gak bisa apa-apa. Benar? Waktu adalah kesempatan. Panggilan Tuhan adalah kesempatan. Tapi jangan bilang, Tuhan mana kok gak jawab? Lah Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tuntun, kita gak gerak. Gak mau. Nah akhirnya kalau masalah yang besar terjadi, jangan salahkan Tuhan. Waktu Tuhan itu terbatas yang terkasih. Ya, luar biasa. Dan di dalam Tuhan ada kelegaan. Jadi kalau Anda mau dilegakan oleh Tuhan, taatilah firman Tuhan, taatilah hukum Tuhan. Sedemikian rupa, ya. Dan di situ tadi dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara tahu apa itu kuk? Ya, kalau saudara melihat sapi membajak di sawah, di leher sapi itu ada apa? Ada kayu kan? Ada 2 sapi. Biasanya 1 sapi itu yang dewasa, 1 sapi yang mempunyai sudah keahlian, kekuatan apa, yang 1 sapinya ini masih muda. Makanya ditaruh balok kayu di leher itu supaya apa? Supaya yang muda ini mengikuti jalan daripada tuntunan sapi yang strong tadi, sapi yang kuat ini tadi. Tapi kalau sapi tadi yang dituntun untuk berjalan bersama-sama ini memberontak, nah itu yang membuat masalah tersendiri. Makanya Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, karena itu enak. Artinya apa? Yang satu Tuhan Yesus, yang satu Anda. Loh, kita berjalan bersama-sama. Jangan memberontak. Kalau Tuhan bilang ke kiri, nak, ya ikut ke kiri. Kalau Tuhan Yesus bilang ke kiri, kamu ke kanan, gini. Ya bu, semuanya buyar. Amin. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti dan belajar akan firman Tuhan. Ya, jadi beban kita itu akan diangkat, ya, dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau taat dan setia. Kuk sudah dipasang, tapi tidak mau jalan. Yesusnya sudah mau jalan, Tuhannya mau jalan. Yang ini mogok terus, gak mau jalan. Yang gak nyampe-nyampe. Ingat sekali lagi, kalau Tuhan berbicara, itu adalah kesempatan. Anda mau terima, Anda mau ambil alih, atau Anda mau diam aja. Ya, seperti perumpamaan tentang talenta. Ada orang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apa yang akan saudara dan saya kerjakan? Diam aja? Ya udah. As the time is past. Jangan salahkan Tuhan. Ya, ingat yang terkasih. Ya, karena disitulah yang Tuhan katakan, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, sedemikian rupa, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Yang terkasih, saya akan ulang berbicara tentang jiwa. Ada orang yang
Banyak yang tidak jelas, banyak yang masih tidak mengerti apa itu jiwa. Kalau di firman ini dikatakan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus itu tahu. Ya, dan kita sebagai anak Tuhan, saya ulangi di sini. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh kalau kita pada waktunya kita pulang, ya, kita dipanggil oleh Tuhan, maka tubuh kita ini akan dikubur, masuk dalam tanah. Roh kita kemana? Nah, kalau kita benar jalan hidup kita, maka roh kita akan ke surga. Tapi selama kalau kita hidup di dunia, perjalanan hidup kita ini tidak benar, ya saudara pikir sendiri rohnya nanti mau kemana. Pilihan ada dalam tangan saudara dan saya. Nah, sekarang yang saya mau titik beratkan, kata-kata jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa betul Bu Pendeta jiwa saya bisa mendapat ketenangan? Nyatanya saya stres berat, nyatanya saya kecewa, nyatanya saya marah. Nah sekarang ayo belajar lagi supaya lebih ngerti apa itu jiwa yang terkasih. Setiap daripada kita ini punya jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 bagian. Apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita ini mau kemana? Mau dituntun sama Tuhan? Atau pikiran kita ini memberontak kepada Tuhan? Tidak mau nurut, tidak mau taat. Itu yang pikiran. Perasaan. Sekarang perasaan Anda bagaimana? Oh saya kecewa pendeta. Saya habis ribut sama tetangga. Oh saya habis ribut. Ya, sama teman atau macam-macam. Itu perasaan, jadi perasaannya nggak enak. Ya, kecewa, marah, ya, sedemikian rupa. Dan kehendak. Ya, kehendak apa? Saudara mau berbuat kehendak yang baik atau saudara mau berbuat kehendak yang tidak baik. Lah, itu ada di jiwa. Oleh karena itu hati-hati jagalah jiwamu. Amin. Ya, jangan lagi nggak ngerti apa itu jiwa. Semua udah ngerti tentang jiwa ya. Pikiran harus dijaga, perasaan harus dijaga, kehendak juga kita lakukan yang baik. Amin. Yang terkasih, sedemikian rupa. Di sebuah pabrik pengolahan kapas, ada sebuah kartu yang ditempelkan di dinding tempat bekerja yang berbunyi. Jika benang seorang pekerja itu ruwet, dia mencoba untuk mengurainya. Ya, tetapi datanglah kepada mandor. Dikatakan di situ, kalau engkau menghadapi benang yang ruwet, datanglah kepada mandor. Jangan diselesaikan sendiri. Sedemikian rupa. Akhirnya ada seorang pegawai, ya, yang dilihat oleh mandornya bahwa dia mencoba untuk melepaskan kapas itu tadi dari uraian-uraiannya sedemikian rupa. Akhirnya mandornya datang kepadanya. Mengapa kamu melakukan hal itu sendiri? Oh iya, karena aku mau membantu kamu. Karena aku mau supaya ini cepat selesai pekerjaan ini. Tapi mandornya berkata, itu salah. Bukankah sudah ada tertulis kalau engkau mengalami sesuatu dengan untuk mengurai kapas ini, datanglah kepada mandor. Nah sekarang nggak bisa terurai, semakin lengket, semakin keras dan tidak bisa dibuka, ya, tidak bisa terurai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga untuk Anda dan saya. Pada waktu Anda dan saya mengalami masalah, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kalau Anda membutuhkan satu pertolongan, membutuhkan satu konseling, mari kita datang kepada orang yang saudara percayai. Ya, datang kepada Tuhan langsung juga bisa. Ya, itu bagus. Ya, tetapi tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Ya, karena kekuatan kita sendiri itu nanti bisa salah. Ya, jalan yang terbaik untuk melepaskan diri dari keruwetan hidup, datanglah kepada Tuhan. Amin. Ya, dia adalah jawaban. Dia tahu beban beratmu, dia tahu kecewamu, dia tahu ketakutan kita. Tapi dia selalu memberikan jalan keluar dan kelegaan. Ya,
Oleh karena itu sungguh-sungguh pikulah kuk yang tadi dikatakan. Ya, kuk itu yang daripada Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ikuti jalannya Tuhan. Jangan memberontak, jangan memakai kekuatan sendiri. Selalu bertanya, apalagi untuk melibatkan keputusan. Mengambil keputusan harus libatkan Tuhan supaya nggak salah. Amin. Haleluya, luar biasa yang terkasih. Ya. Jadi, apapun situasi yang saat ini Anda hadapi, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lari ke dalam pelukannya. Ya. Ambillah keputusan pada hari ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kalau Anda mendengarkan khotbah ini dan Anda merasakan ada satu beban yang berat, ada persoalan yang belum terselesaikan, terimalah undangan daripada Yesus. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu dan yang beban berat. Jangan takut. Ya. Jangan melihat kepada masalahmu sendiri. Gimana Bu Pendeta, saya seorang diri, usia saya sudah begini, pekerjaan saya tidak mapan, pekerjaan saya tidak tahu. Yesus tahu segala-galanya. Amin. Sampai dikatakan satu rambut jatuh dari kepala kita, kalau tidak seizin Tuhan juga nggak bisa jatuh. Betul? Lah kok kita masih nggak mau percaya kepada Tuhan yang terkasih? Ya, luar biasa. Dapat dibayangkan kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara tahu bagaimana seorang pilot, dia membawa terbang pesawat udara. Kalau dia tidak taat akan perintah-perintah apa yang ada, bagaimana seluruh isi penumpang? Amin. Ya, demikian. Saudara dan saya memiliki Tuhan juru selamat kita yang Anda agungkan, yang Anda tahu persis. Dialah keselamatan dan jawaban hidup saudara dan saya. Haleluya. Oleh itu sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya hidup bukan untuk kemauan kita sendiri. Kalau hari ini saudara masih mengikuti kemauanmu, masih begitu ngotot, begitu ambisi, aku mau yang ini, aku mau yang ini, aku mau yang itu. Lebih baik saya menganjurkan duduk diam. Jangan mengambil keputusan apapun. Duduk diam, berseru kepada Tuhan, mohon pimpinannya supaya Tuhan menunjukkan jalannya. Nah, mungkin Anda juga jawab, gimana Bu Pendeta, saya gak bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, ya memang ada yang tidak instan jawaban doa itu. Anda harus sabar menunggu jawaban doa. Maybe mungkin selama ini saudara gak pernah mau doa. Kemudian tahu-tahu saudara mau doa hanya butuh jawabannya. Tuhan bilang, wait, tunggu, cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Apakah kita sudah mencari apa yang Tuhan mau? Kalau belum, jangan menjadi orang Kristen yang hanya mau berkat Tuhan. Ada satu hal yang saya mau tekankan di sini. Apa sih doa? What is pray? Apa doa itu? Doa itu adalah persekutuan pribadi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi doa adalah persekutuan pribadi yang diikat oleh cinta kasih. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan Yesus, ya, Anda berdoa, itu doa Anda adalah doa bisnis. Why? Karena cuma minta. Tapi sebetulnya nggak ada kasih Tuhan. Nggak ada mencintai Tuhan. Nggak ada. Lah kalau orang yang tidak mencintai Tuhan, hanya datang kepada Tuhan untuk minta. Nggak bakal yang terkasih. Nggak bakal. Cinta dulu. Rindu dulu. Ada rindu, ada kasih, ada menyenangkan dia. Apakah saudara dan saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Kalau Anda menyenangkan hati Tuhan, di situ ada kasih. Ya, ada kasih. Tapi kalau Anda nggak pernah ada terjalin hubungan pribadi aja nggak pernah. Doa sambil marah-marah. Dan saya mau katakan lagi, orang yang marah itu bisa doa nggak?
Gak bisa, betul? Gak bisa doa hatinya sumpek, gimana mau doa? Ya, gak bisa. Let's go first. Tenang dulu, muji nyembah dulu. Nah, sedemikian rupa. Kalau kita cuma membawa kemarahan, membawa kepahitan, ya, doa itu gak connect, gak nyambung. Ya, calm down yang terkasih. Mari kita merendahkan diri. Kalau Anda mengasihi Tuhan, doamu pasti tidak perlu disuruh-suruh. Ayo doa, gak ada, spontani. Demikian juga, ya, kalau kita menolong orang, gak perlu diminta dulu, gak perlu. Jadilah anak Tuhan yang peka akan situasi. Gak perlu diminta pertolongan, no. Tapi itu spontani. Tapi saya mau katakan, di akhir zaman kasih berkurang. Semua kalkulasi, semua untung rugi. Kalau gua nolong lu, dapatnya apa? Jangan ditolong, nanti kamu sendiri yang kena masalah. Jangan buka pintu, nanti kamu yang kena problem. Itu hatinya sudah jauh daripada apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan mencari orang yang spontani, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu diminta-minta. Ya, dan itu bisa dihitung seperti mencari mutiara di dalam pasir untuk mencari orang yang mempunyai hati spontani. Ya, terlebih di zaman sekarang. Saya bukan mau menghakimi, terlebih di dalam situasi kebudayaan di akhir zaman ini. Semua kalkulasi untung rugi. Semua tutup pintu kalau ada orang susah. Betul? Betul. Berapa yang bisa buka pintu spontani? No. Ya. Karena individual, egois itu ada di dalam diri. Saya nggak tahu itu didikan dari orang tuanya atau didikan dari firman Tuhan. Tidak seperti itu. Amin. Didikan firman Tuhan nggak seperti itu loh. Jesus is love. Yesus adalah kasih. Bahkan sampai dikatakan kasihilah musuhmu. Mudah atau mudah? Nggak mudah. Ya, ayo kita belajar yang terkasih. Sekali lagi saya menghimbau, doa bukan bisnis. Tapi doa berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya, mari kita mau lihat ayat selanjutnya. Ya, di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Catat ini. Catat, taruh di sebelah tempat tidur. Ngomong begitu buka mata kita katakan. Ini adalah Tuhan loh. Tuhan yang ulurkan tangannya, serahkan khawatirmu. Ya. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya kita dibiarkan goyah. Tidak selama-lamanya kita dibiarkan takut. Tapi kalau orang itu mengeraskan hatinya, firman sebaik apapun, itu gak bisa kena. Karena akunya terlalu kuat, egonya terlalu kuat. Padahal ini tawaran Tuhan ya. Tuhan menawarkan loh. Ya. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia apa? Akan memelihara. Anak cucu kita dipelihara. Hidup masa depan kita dipelihara. Ya, tapi serahkan semua dalam tangan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya itu. Kekhawatiran segalanya. Ya, hari ini kita sudah belajar yang terkasih. Apa yang dikatakan Yesus bagi mereka yang berbeban berat? Apa kata Yesus? Ya, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, marilah kepadaku. Nah, saya nggak tahu beban pergumulan saudara apa, tetapi Tuhan sudah katakan, ayo datang kepadaku. Ya, maksudnya jangan ragu kalau kita mau datang kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Dalam Yesus selalu tersedia pintu-pintu pengharapan yang terbuka. Mungkin selama ini pintu itu tertutup.
Tetapi karena kita mau mengasihi Yesus dan itu respon Yesus juga mengasihi kita. Ada jalan keluar, ada jawaban doa. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Nah, apakah saudara mau belajar akan firman-Nya? Belajar akan apa yang Yesus ajarkan? Ya, pelajarilah apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, kehendak Allah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, itu yang Tuhan mau. Jangan memberikan kehidupan kita sendiri, memakai kekuatan sendiri sampai nungguin hancur baru datang kepada Tuhan. It's too late. Yang terkasih, yang ketiga, pikulah kuk yang kupasang. Artinya apa? Kuk yang diberikan oleh Tuhan, jalanlah bareng sama aku. Tuhan mau saudara dan saya jalan bareng sama aku, jangan jalan sendiri-sendiri, hilang. Ya, yang terkasih, luar biasa. Ya, dalam Yesus beban hidup kita yang berat digantikan dengan beban yang ringan. Kalau Anda pikul sendiri, berat. Rasanya nggak ada jalan keluar. Tapi bersama Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, semuanya luar biasa. Ada amin yang terkasih? Hari ini kita sudah belajar kelegaan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan di dalam menghadapi permasalahan hidup Anda selama ini? Kalau saudara dan saya mengalami beban hidup, apa yang akan Anda lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita kadang enggan untuk datang kepada Tuhan? Mengapa kita kok gak mau datang kepada Tuhan? Ya, untuk doa asal-asalan. Untuk kita mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan juga kalau kita mau asal-asalan. Jadi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari yang terkasih, ya, kita mau menyerahkan segala beban kekhawatiran kita selama ini karena hanya satu Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dalam hidup saudara dan saya. Dan sebagai ayat emas, mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, resapi kata-kata ini yang terkasih. Ya, baca, taruh di dalam bukumu, taruh di sebelah tempat tidurmu. Ya, ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan kepada saudara dan saya. Ya, hari ini kita sudah pelajari kelegaan di dalam Tuhan. Mari kita semua mau meraih kelegaan. Jangan jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri tambah parah, tambah runyem. Kalau misalnya ada keluarga yang belum mengenal Yesus, doamu berkuasa. Amin. Doa kita berkuasa. Doa mengubah situasi dan kondisi. Ya, luar biasa firman yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita bangkit berdiri, kita akan menyembah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, pimpin hidupku. Resapi kata-kata dari lagu ini yang terkasih. Jadikan lagu ini doa dalam hidup kita. Beban yang berat di dalam Tuhan. Amin. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Terima kasih Tuhan. Badai hidup yang besar didedahkannya. Amin. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Terima kasih Tuhan. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku,
dalam Tuhan. Benar Yesus. Imani yang terkasih. Imani, jadikan doa dalam hidupmu. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Gunung-gunung persoalan apapun Tuhan mampu singkirkan. Badai hidup yang besar diredakannya. Yes Lord. Hati yang hancur luluh dibuburkannya. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku. Amin, amin. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Yes Lord Jesus. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku. Benar Tuhan. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Terima kasih Tuhan. Datanglah padaku semua yang lelah, dan ku kan beri lega. Haleluya. Imani yang terkasih. Dia mengatur semua jalan hidupku. Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Haleluya, amin, amin. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku. Terima kasih Bapa. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Terima kasih, terima kasih. Pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau mengaruniakan kepada setiap umat-Mu, setiap pendengar yang setia dan jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Janji-Mu Engkau memberikan kelegaan dari segala beban apapun yang kami hadapi. Saat kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, saat kami mau menyerah total Tuhan, tidak berusaha memakai kekuatan kami sendiri, tidak memakai segala kedagingan kami terlalu percaya Tuhan bahwa Engkau akan ambil alih segala beban pergumulan hidup, segala ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan yang ada di dalam diri setiap anak-anak-Mu, yang ada di dalam setiap pendengar yang setia di mana mereka tinggal Tuhan. Biarlah urapan dari surga turun menjamah mereka. Ubah hati mereka Tuhan. Ubah pikiran mereka Tuhan. Berikan mereka surrender. Berikan mereka menyerahkan total segala pergumulan hidupnya. Karena Engkaulah jawaban ya Tuhan. Engkau jawaban ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami mohon. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada anak-anak-Mu ini. Kepada pendengar yang setia. Bapa, mungkin ada di tengah-tengah di antara kami yang lagi sakit Tuhan, yang lagi mengalami masalah, yang lagi membutuhkan pertolongan, yang juga mengalami kesulitan finansial, bahkan hubungan di tengah keluarga yang tidak harmonis. Tuhan, jawaban adalah undangan yang daripada-Mu tadi untuk kami datang kepada Engkau. Datang kepada Tuhan yang letih lesu dan yang beban berat, Tuhan akan memberi sentosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau beri kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang berseru
dan bersyukur kepadamu bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau menyerahkan masalahnya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya Tuhan akan ambil alih segala masalahnya mengatakan amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa apa yang Tuhan mau berikan ke dalam hidup Anda dan saya, yaitu satu kelegaan. Cukup jangan selalu mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita mau menyerahkan kepada tangan Tuhan karena Dia jawaban yang luar biasa yang memberikan kelegaan total sehingga kita merasa puas bahwa tidak ada beban yang begitu berat lagi karena Tuhan sudah ambil alih semuanya. Percayakan kepada Tuhan, maka saudara dan saya hanya berglori Tuhan yang bela hidup kita semua. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin, 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 amin.